Perkenalkan, nama saya Maria Flora Candani, NPM 21100053120008, Prodi Pendidikan Matematika dari Universitas Tamasiswa. Jadi pada hari ini saya ingin mempresentasikan makalah saya, yaitu yang berjudul Epistemologi Sains. Sebelum saya memperjelaskan presentasi saya, izinkan saya untuk memperkenalkan sub-sub materi yang akan dibahas pada presentasi saya hari ini. Sub materi yang ingin dibahas yaitu 1. Pola berpikir manusia pada zaman prasejarah. Yang kedua, zaman timbulnya pola berpikir koheren. Yang ketiga, zaman timbulnya pola berpikir rasional. Yang keempat, zaman timbulnya pola berpikir induktif. Yang kelima, timbulnya pola berpikir kuantitatif. Yang terakhir yaitu kelahiran sains modern. Baik, langsung saja kita mulai di sub yang pertama, yaitu pola berpikir manusia pada zaman prasejarah. Pada zaman prasejarah, pola berpikir manusia berkembang seiring kebutuhan bertahan hidup. Mereka menggunakan pola berpikir mitos dan magis untuk memahami fenomena alam yang belum bisa dijelaskan secara rasional, seperti hujan, petir, dan bencana. Hal ini tercermin dalam ritual, kepercayaan terhadap roh nenek moyang, dan mitos penciptaan. Selain itu, manusia mulai mengembangkan pola berpikir praktis yang didasarkan pada pengalaman. Mereka belajar membuat alat dari batu, tulang, atau kayu, dan menemukan cara berburu, bercocok tanam, dan membangun tempat tinggal. Pola berpikir ini menunjukkan kemampuan adaptasi, realitas, dan pemecahan masalah yang terus berkembang. Seiring waktu, pola berpikir manusia mulai lebih terstruktur dengan munculnya seni, simbol, dan bahasa sederhana yang menjadi dasar komunikasi dan budaya. Jadi, pada zaman prasejarah, pola berpikir manusia masih mempercayai mitos dan juga masih menganut roh-roh nenek moyang. Oke, kita lanjut. Zaman timbulnya pola berpikir koheren. Pola berpikir koheren muncul pada masa peradaban awal sekitar 3000 sebelum Masehi, ketika manusia mengembangkan sistem berpikir yang logis, terorganisasi, dan saling terkait. Pola ini didukung oleh munculnya tulisan, hukum, dan sistem kepercayaan formal dalam peradaban besar seperti Mesopotamia, Mesir kuno, Indus, dan Cina kuno. Ciri-ciri pola berpikir koheren. 1. Yaitu logis dan terstruktur. 2. Simbol dan tulisan. 3. Sistem kepercayaan formal. Pola berpikir ini kemungkinan manusia membangun peradaban maju, menciptakan sistem sosial yang stabil, serta meletakkan dasar bagi ilmu pengetahuan dan filsafat. Seiring waktu, pola berpikir manusia sudah mulai sedikit berkembang pada zaman pola berpikir koheren. Jadi pada zaman pola berpikir koheren ini, manusia sudah mulai berpikir secara logis, terorganisasi, dan saling terkait. Selanjutnya yaitu materi tentang zaman timbulnya pola berpikir rasional. Pola berpikir rasional muncul pada abad ke-6 hingga ke-4 sebelum Masehi di Yunani kuno. Pada masa ini, manusia mulai meninggalkan mitos dan menjelaskan supernatural untuk memahami dunia, beralih ke logika dan akal. Karakteristik pola berpikir rasional yaitu 1. Logis dan sistematis. 2. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman. 3. Menggunakan akal dan nalar. 4. Mencari kebenaran dan kesimpulan. 5. Tidak berpengaruh oleh emosi dan prasangka. Ada beberapa tokoh penting yang berperan pada zaman timbulnya pola berpikir koheren, yaitu 1. Socrates. 2. Ada Plato. 3. Aristoteles. 4. René Descartes. 5. Immanuel Kant. 6. John Locke. 7. David Hume.
yang mempengaruhinya yaitu ada 1. Perkembangan sains dan teknologi, 2. Pengaruh filsafat dan agama, 3. Perubahan sosial dan politik, 4. Kemajuan pendidikan. Dan dampak pola berpikir rasional yaitu seperti meningkatkan kemampuan analisis dan kritik, 2. Mengembangkan kemampuan problem solving, 3. Meningkatkan keputusan yang tepat, 4. Mengurangi kesalahan dan prasangka, 5. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Pada materi selanjutnya yaitu zaman timbulnya pola berpikir induktif. Pola berpikir induktif mulai berkembang pada abad ke-16 hingga ke-17 Masehi, bersama dengan munculnya revolusi ilmiah. Pola induktif menggunakan pengamatan fakta-fakta khusus untuk menarik kesimpulan umum. Ciri-ciri pola berpikir induktif yaitu berawal dari pengamatan fakta-fakta khusus. 2. Menggunakan eksperimen dan data empiris. Pada materi selanjutnya yaitu timbulnya pola berpikir kuantitatif. Pola berpikir kuantitatif muncul pada abad ke-17 saat ilmu pengetahuan mulai berkembang pesat, terutama di bidang matematika, fisika, dan ekonomi. Pola ini menggunakan angka, data, dan pengukuran untuk memahami, menganalisis, dan menyelesaikan masalah secara objektif. Ciri-ciri berpikir kuantitatif yaitu 1. Berbasis angka, data, dan pengukuran. 2. Hasil dapat diulang dan diverifikasi. 3. Digunakan untuk membuat prediksi dan keputusan yang objektif. Sains modern lahir pada abad ke-16 hingga ke-17, ditandai dengan revolusi ilmiah yang mengubah secara manusia memahami alam semesta. Berbeda dengan pemikiran tradisional yang mengandalkan otoritas atau mitos, sains modern berbasis pada metode empiris, observasi, dan eksperimen. Ciri-ciri sains modern: 1. Berbasis metode ilmiah, 2. Berbasis universal dan objektif, 3. Memisahkan pengetahuan ilmiah dan kepercayaan religius. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada pembacaan atau pemahaman yang kurang jelas, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.